Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviola Loise Fernanda dengan NPM 2215100046. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Etika Profesi dengan dosen pengampu Dr. Saimana AM Sebayang SEMSI. Presentasikan hasil dari makalah saya yang berjudulkan Etika Profesi sebagai Pegawai Bank. Baiklah, kita masuk pada slide pertama yaitu pendahuluan, di mana terdapat fondasi kepercayaan pada perbankan. Sektor perbankan adalah pilar stabilitas ekonomi, mengelola triliun dana masyarakat, di mana kepercayaan publik itu adalah modal non finansialnya krusial, di mana kegagalan etika itu dapat memicu resiko sistematik dan mengancam kredibilitas pasar, di mana krisis keuangan itu besar, sering berakar pada praktik tidak etis, menunjukkan etika profesi bukan hanya ketaatan moral, tetapi isu strategis manajemen risiko. Nah, selanjutnya itu ada peran agen kepercayaan dan risiko etika. Peran agen ini bisa kita bilang itu sebagai nasabah. Nasabah itu gimana? Yang pertama itu ada agen kepercayaan, di mana pegawai bank bertindak sebagai agen kepercayaan yang mengelola kepentingan nasabah. Yang kedua ada asimetri informasi, di mana potensi eksploitasi asimetri informasi untuk target komisi jangka pendek seperti mis-selling produk. Nah, gitu. Yang ketiga ada ancaman fraud, di mana potensi fraud, skimming, penyalahgunaan wewenang, insider trading, dan pelanggaran APU dan PPT. Selanjutnya ada tantangan etika di era digital, di mana kompleksitas produk keuangan modern dan digitalisasi itu bisa memperluas area resiko etika profesi, apalagi itu khususnya di bidang perbankan ini, di mana layanan perbankan digital menurut etika profesinya itu bisa memperlindungi data pribadi yang ketat. Jadi kebocoran data nasabah ataupun penyalahgunaan akses sistem oleh pegawai itu dapat menjadi ancaman fraud yang serius. Baik reguler seperti OJK dan BI itu memperketat tata kelola perusahaan yang baik. Namun, internasionalisasi budaya etika yang sangat kuat itu sangat dibutuhkan di era digital yang sekarang ini. Selanjutnya ada konsep dan prinsip dasar etika profesi. Pertama-tama, etika itu adalah ilmu tentang baik dan buruk perilakunya manusia. Kalau di profesi bank itu ada high trust profession. Nah, selanjutnya ada teori keagenan, di mana teori keagenan ini menggarisbawahi potensi konflik kepentingan itu antara nasabah dan pegawai bank. Jadi yang agennya ini pelakunya itu ada pegawai bank. Lalu yang ketiga ada teori segitiga kecurangan. Kecurangan atau fraud ini terjadi itu karena ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisme, di mana etika itu bisa menghilangkan rasa rasionalisasi. Selanjutnya ada nilai utama dan kerangka hukum perbankan. Yang pertama itu ada prinsip GCG, seperti transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran atau tarif itu adalah pilar yang utama. Lalu ada kerahasiaan bank, di mana perlindungan data digital dan informasi transaksi nasabah perwujudan responsibilitas. Yang ketiga ada integritas dan kejujuran, di mana dasar etika itu menuntut dalam setiap interaksi dan kepatuhan
frown. Jadi kita tuh butuh menjunjung tinggi kejujuran dalam profesi perbankan. Dan yang keempat itu ada objektivitas dan profesionalisme. Lalu ada etika dalam operasional fungsional bank. Yang pertama itu ada pemasaran, di mana prinsip suitability dan transparan ini tuh sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua ada kredit dan resiko, di mana itu dapat mencegah pencucian uang. Yang ketiga itu ada operasional IT dan data, di mana kerahasiaan data, rotasi jabatan dan audit trail ini dapat mencegah fraud internal. Jadi kesimpulannya itu etika profesi perbankan adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan perilaku yang tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pelaku industri perbankan, baik itu bankir, pimpinan bank, itu untuk bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, dan profesional demi menjaga kepercayaan nasabah, reputasi bank, serta integritas sektor keuangan, termasuk kepatuhan pada hukum dan menjaga kerahasiaan nasabah dan menghindari konflik kepentingan. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Bye.